bosku, terima kasih telah mengklik video ini. Berbeda dengan video sebelumnya, kita telah membahas tentang pengantar informasi geografi. Video kali ini kita akan membahas tentang geografi spasial, di mana di video sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang data spasial. Nah, di video kali ini kita akan lebih merincikan data spasial tersebut dalam geografi spasial. Selamat menonton, like video ini jika kalian suka. Jika ada yang ingin disampaikan, silahkan berikan di kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu Geografi Spasial, Introduction to Geospatial Information. Nah, kali ini kita akan mempunyai 3 bahasan pokok, yaitu informasi geospasial, geospasial dasar, dan geospasial tematik. Kita akan membahas ketiga ini. Yang pertama yaitu informasi geospasial. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, informasi geospasial pasal 1 sampai 4 adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Geospasial atau ruang kebumian didefinisikan sebagai aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Informasi geospasial terdiri atas peta dasar dan jaringan kontrol geodesi. Peta dasar terdiri atas pemetaan mengenai garis pantai, hipsografi perairan, nama rupa bumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penggunaan lahan. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan pemotretan atau pankometrik maupun pencitraan dengan sistem radar, sistem aperture radar. Informasi geospasial biasanya ditampilkan dalam bentuk peta dengan cakupan meliputi informasi lokasi di permukaan, terdapatnya suatu objek di bumi yang bersifat fisik ataupun non-fisik, dan budidaya hasil manusia, serta informasi tentang apa yang berada pada suatu lokasi tertentu. Oleh karena itu, informasi geospasial tidak hanya menunjukkan lokasi di permukaan bumi, namun terkait pula dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup manusia. Dalam pengadaan informasi geospasial, terdapat 2 jenis informasi, yaitu informasi geospasial dasar dan tematik. Selanjutnya kita masuk ke geospasial dasar. Pada geospasial dasar ada 4 poin yang akan kita bedah, yaitu jaringan kontrol geodesi, pemetaan rupa bumi dan toponim, pemetaan kelautan dan lingkungan pantai, dan pemetaan batas wilayah. Yang pertama kita masuk pada jaringan kontrol geodesi. Jaringan kontrol geodesi merupakan titik-titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan atau posisi tertentu bagi informasi geospasial. Di dalamnya terdapat 2 poin, yaitu jaringan kontrol horizontal nasional dan jaring kontrol vertikal nasional. Jaring kontrol horizontal adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi. Sedangkan jaring kontrol vertikal adalah kerangka acuan posisi vertikal bagi informasi geospasial berupa titik-titik kontrol geodesi dalam bentuk titik tinggi geodesi serta mengacu pada sistem referensi yang berlaku secara nasional. Selanjutnya yaitu peta rupa bumi dan toponim, di mana pengertiannya yaitu peta rupa bumi adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam asli dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut diusahakan untuk diperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Jadi peta rupa bumi adalah peta di mana menggambarkan tentang alam yang sebenarnya dan buatan manusia yang sebenarnya. Seperti yang saya masukkan adalah contoh peta RBI dalam berbagai skala, yaitu Kebun Raya Bogor skala 1:250.000. Bisa teman-teman lihat adalah tampak bentuk permukaan bumi dengan pewarnaan yang berbeda dan jalan-jalan yang dibuat oleh manusia. Seperti pada gambar terdapat lokasi-lokasi di Kebun Raya Bogor. Selanjutnya yaitu toponim.
salah satu cabang ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penamaan unsur geografis, baik alam maupun budaya. Toponimi meliputi pembekuan nama unsur geografis, alam, dan budaya, penulisan, ejaan, pengucapan, fonetik, sejarah penamaan, dan korelasi nama dengan sumber daya sebuah unsur geografi. Teman-teman bisa lihat contohnya, yaitu peta administrasi Kabupaten Batang, yaitu bisa dilihat dari jenis-jenis warna atas pembagian lokasi sesuai dengan pewarnaan yang telah ditentukan, dan apa yang terdapat pada legenda bisa teman-teman lihat. Ini adalah contoh penerapan toponim. Selanjutnya yaitu pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Peta dasar lingkungan pantai Indonesia atau disingkat LPI merupakan peta dasar di wilayah pantai yang mencakup daratan pesisir dan laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Peta dasar kelautan merupakan peta dasar yang memberikan informasi untuk wilayah pesisir dan laut, terutama kedalaman, jenis pasir yaitu berpasir, berlumpur, atau berbau, serta informasi dasar lainnya yang terkait dengan navigasi dan administrasi di wilayah laut sebagai acuan untuk peta tematik kelautan. Selanjutnya yaitu peta dasar lingkungan laut nasional. Peta dasar lingkungan laut nasional biasa disingkat merupakan peta dasar di wilayah laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar LPI, perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1/2 dan biasanya menggunakan skala 1:500. Seperti contoh yang saya masukkan, ini adalah gambaran peta lingkungan laut nasional. Teman-teman bisa lihat bahwa Indonesia mempunyai lingkungan laut nasional seperti pada gambar, mulai terbentang dari barat dan timur. Selanjutnya yaitu pemetaan batas wilayah. Peta batas wilayah menunjukkan batas-batas wilayah yang menjadi kekuasaan komunitas tertentu. Peta ini dibuat untuk merespon faktor-faktor yang dianggap dapat mengganggu wilayah kekuasaan komunitas. Bisa teman-teman lihat contohnya, yaitu perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga seperti contoh yang saya masukkan. Di sini nampak jelas batas-batas wilayah dari 10 negara tersebut mempunyai daerah masing-masing. Di antaranya mempunyai batas-batas tersendiri antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ini berguna untuk menjaga keamanan negara dan kepentingan tertentu, untuk merespon faktor-faktor yang dianggap dapat mengganggu wilayah kekuasaan komunitas. Selanjutnya yaitu informasi geospasial tematik. Peran informasi geospasial atau peta dalam memahami NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi dan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Informasi geospasial yang akurat dan akuntabel dapat mempresentasikan hubungan antara fenomena secara komprehensif. Pembangunan merupakan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Informasi geospasial bersifat multifungsi dan dibutuhkan oleh semua institusi pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkat dan segala aspek dari pembangunan nasional. Seperti yang teman-teman lihat, informasi geospasial tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi
geospasial dasar. Infrastruktur informasi geospasial yang selanjutnya disingkat infrastruktur informasi geospasial adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan informasi geospasial. Jadi teman-teman bisa lihat geospasial tematik yang contohnya saya akan masukkan inilah contoh geospasial tematik dalam kehidupan yang dibuat dalam bentuk web. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat semua teman-teman, ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.